Lo tau gak, kemarin viral sebuah keributan antara Rocky Gerung sama relawan Jokowi yang namanya Sylvester Matutina. Yang jadi permasalahannya, keributan mereka ini terjadi ketika lagi mengisi sebuah acara di stasiun TV nasional secara live. Dan di sini gue coba rangkumin kronologi keributan mereka biar kalian gak bingung. Oke guys, jadi Rocky Gerung sama Sylvester Matutina itu lagi mengisi sebuah acara rakyat bersuara di iNews TV yang ngebahas soal kenapa banyak drama menjelang pilkada. Keributan mereka ini dimulai pas Rocky Gerung itu menjelaskan kalau Pak Jokowi sebagai presiden itu udah melanggar banyak pasal. Nah, Sylvester Matutina minta bukti dari statementnya Rocky Gerung itu. Tapi Rocky Gerung itu emang terkenal sama filsufnya dia buat ngejelasin sesuatu. Jadi ngomongnya Rocky Gerung ini pakai bahasa yang berat, kesannya jadi kayak bertele-tele. Nah, Sylvester ini minta Rocky Gerung buat langsung aja sebut mana buktinya, nggak usah bertele-tele. Gak lama setelah itu, Sylvester berdiri dari kursinya, nunjuk-nunjuk Rocky Gerung dan bilang kalau Rocky Gerung itu adalah manusia pecundang yang nggak berguna buat bangsa dan negara. Nah, Rocky Gerung itu sempat keluarin kata-kata kasar ke Sylvester karena nggak mau dengerin penjelasannya. Dan ini juga memicu Sylvester Matutina buat keluarin kata kasar ke Rocky Gerung. Ini boleh cepet-cepet bulan Oktober November aja gak sih? Pusing banget gue bahas politik. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, kenapa mereka berdua bisa sampai emosi banget pada saat itu? Coba tulis di kolom komentar. Kemarin ya, seru ya lihat perdebatan antara Rocky Gerung dan Sylvester. Tapi menurut saya sekali-sekali memang Rocky Gerung perlu tuh dibikin begitu ya kan. Karena kadang mulutnya tuh terlalu ngebacot gitu kan. Suka banget ngomongin kayak Pak Presiden, semuanya lah ya, para akademisi diomonginnya. Jadi nggak apa-apa, mungkin banyak orang yang bercurhat nih sama Sylvester ya, kakak Cipe ya, karena kita pernah ketemu Kak Cipe ya kan. Karena Kak Cipe itu kebetulan orang Flores saya dari ND ya, dan suami saya kebetulan juga orang ND. Nah, kembali ke masalah itu tadi, nggak tahu kenapa saya ikut happy Rocky Gerung dibikin seperti itu. Nggak apa-apa, sekali-sekali Anda merasakan ya, walaupun Anda dengan senyum-senyum seperti itu, tapi hati Anda kan pasti sakit juga dong. Walaupun di belakang Anda sudah berbaikan, berpelukan, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, perlu dibuat seperti itu kok Kak Sil ya, nggak apa-apa. No Rocky, no party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masih kita menyaksikan cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal perdebatan antara seorang Rocky Gerung versus Sylvester Matutina. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Rocky Gerung itu adalah adalah pribadi yang begitu kritis, dengan analoginya yang begitu luar biasa, yang terkadang dalam pembicaraan atau diskusi apapun, Rocky Gerung selalu menggunakan bahasa-bahasa yang susah sekali dimengerti oleh lawan bicara. Tetapi itulah Rocky Gerung namanya. Dia akan menjebak orang lain dan terkadang sampai-sampai meluapkan rasa amarah seperti yang kita saksikan oleh seorang Sylvester Matutina. Dan saya ketahui bahwa seorang Sylvester Matutina itu adalah orangnya Presiden Joko Widodo, atau dengan bahasa sederhananya garda terdepan, orang-orang yang membela Presiden Joko Widodo. Tetapi tentu ada pro dan ada kontra ya dalam perdebatan antara si Rocky Gerung dan Sylvester Matutina ini. Dan berikut ini saya masih menyajikan komentar dari netizen perihal tanggapan mereka terhadap perdebatan dari Rocky Gerung dan Sylvester Matutina ini. Mari kita simak terlebih dahulu. Bacotnya lebih besar daripada otaknya tuh. Dia bilang saya bujang lapuk tuh, padahal jas birunya yang lapuk tuh. Dia bilang saya bujang lapuk karena tidak menikah, padahal secara fakta pacar saya banyak tuh. Hey ladies! Halo sayang, udah pulang aja kok cepet banget sih? Iya cepet banget tuh, ben deh. Sayang Rocky, kenapa sih mukanya murung terus dari tadi? Iya, kamu kenapa sih darling? Tadi ada satu ikan besar yang saya pancing. Dia bilang saya tidak berguna untuk bangsa. Saya mau bertanya kepada kalian, saya berguna tidak untuk bangsa? Berguna! Emang gimana sih papi ceritanya? Ceritain dong. Ya, saya telah dihina secara destruktif tuh, yang mengakibatkan saya galau secara intuitif tuh. Ya
Udah, sekarang kamu jangan murung lagi ya, darling. Iya, mending kita nyanyi sambil ngedance aja yuk, gimana? Gas! Pi, stop. Kamu selera jadul banget sih. Dance yang zaman sekarang aja. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Is, kamu salah tahu. Kau bodoh, goblok kamu. Jika mau berdebat sama Om Rocky Gerung, para lawannya harus datang, satu, bawa isi otak penuh. Kedua, periksakan tekanan darah dulu baru masuk ke ruangan debat. Kemudian ditanya dulu ada masalah-masalah keluarga enggak, atau masalah hutang ada enggak, atau ada dendam-dendam dengan orang lain enggak. Nah, itu harus ditanyakan dulu. Yang berikut, orang yang berdebat sama Om Rocky Gerung harus orang yang mempunyai kemampuan ilmu filsafat. Jadi ilmu lain-lain nggak bisa. Ya. Jadi kalau nggak punya ilmu filsafat yang tinggi nggak bisa berdebat dengan Om Rocky Gerung. Ini memang beliau ini ahli logika benar, ahli pikir dan sungguh luar biasa. Jadi yang marah dalam debat memang itu karakter orang itu, memang pemarah di mana-mana. Dia ada di mana dia marah, dia mau gaya apapun dia itu tetap pemarah. Ya, jadi dapat dibaca karakter orang itu. Orang itu bodoh udah. Pasti itu orang bodoh asli. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin ada pertunjukan bagus ya untuk anak-anak muda, yaitu emosionalnya Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, ini pendukung berat Jokowi. Waktu berdebat dengan Rocky Gerung di acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, itu dia terpancing emosi dan marah-marah sampai menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit masalah-masalah pribadi. Yang menarik, Rocky Gerung menanggapinya dengan santai, menanggapinya dengan senyuman, menanggapinya tanpa emosi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tingkat kewarasan dan kecerdasan Rocky Gerung jauh lebih tinggi daripada si Sylvester ini. Orang yang mudah marah, orang yang mudah terpancing marah, itu orang yang rendah. Baik imannya maupun intelektualnya sangat-sangat rendah. Orang yang intelektualnya tinggi dan matang itu tidak akan mudah terpancing, bahkan tidak bisa marah. Nah, ini yang lagi begitu perseteruan itu sampai mau memaki si Sylvester, memaki-maki si Rocky Gerung, muncul di media sosial, para netizen langsung bongkar-bongkar. Ini si Sylvester itu ternyata lulusan universitas apa itu namanya ya? Universitas, coba carinya dulu lali saya, lupa saya. Universitas Wira Swasta Indonesia. Nah, universitas ini tempat Sylvester kuliah itu sudah dibubarkan, ditutup oleh Kemendiknas Dikti ya. Itu karena untuk menghindari kerugian mahasiswa. Nah,
karena sudah ditutup, lalu ijazah si Sylvester itu seperti apa nasibnya? Apakah masih sah atau tidak? Universitasnya sudah ditutup. Universitas itu ditutup karena satu, tidak memenuhi persyaratan, juga merugikan mahasiswa. Nah, ini kalau lulusan dari universitas yang sudah ditutup oleh pemerintah, itu kualitasnya ya seperti ini. Jadi, Sylvester, tolong Anda berkaca pada diri Anda, bahwa Anda itu ternyata bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan ternyata si Sylvester itu pernah juga berantem dengan Ciko Hakim. Artinya orang ini memang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia emosinya itu labil sekali, kelihatan kalau dia labil sekali. Meskipun dia ngomong saya itu orang begini-begini, tapi kenyataan menunjukkan bahwa Sylvester kecerdasan emosinya dan kewarasannya itu jauh di bawah Rocky Gerung. Jadi Rocky Gerung benar kalau dia tidak menanggapi, diam saja, dia lebih terangkat naik, Sylvester akan jatuh turun sampai ke bawah. Dan ini juga dia orang ini garda depan pendukung Jokowi. Jadi sebenarnya Pak Jokowi juga harusnya malu punya pendukung macam Sylvester ini. Kalau saya jadi Jokowi, saya pecat dia. Tapi ya mau dipecat ya sebentar lagi Jokowi juga selesai. Mau nggak mau ya otomatis si Sylvester sudah nggak dapat bayaran lagi dari Jokowi. Meskipun dia ngomong bukan penjilat. Oke, Sylvester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Sylvester Matutina versus Rocky Gerung. Yang menarik di sini ketika ada komentar dari netizen, kalau mau berdebat dengan Rocky Gerung itu jangan datang otak kosong. Benarkah rasa amarah yang ditunjukkan oleh seorang Sylvester Matutina itu mau menunjukkan kepada kita tentang kebodohan yang dimilikinya, ataukah otak kosong yang dimilikinya? Hingga pada akhirnya netizen pun mencari tahu tentang background atau latar belakang pendidikan dari seorang Sylvester Matutina, yang pada akhirnya diketahui bahwa kampus dari Sylvester Matutina saat dia kuliah dulu itu sebenarnya sudah ditutup. Lantas, bagaimana dengan nasib ijazah dari seorang Sylvester Matutina? Apakah masih berfungsi ataukah sudah tidak berfungsi lagi? Atau mungkin dengan kata lain, jangan sampai nasibnya jadi ijazah palsu. Komentar-komentar dari netizen juga mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam berargumentasi, dalam berdebat, itu kecerdasan emosional kita harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dikontrol. Jangan sampai kita menunjukkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita tunjukkan, seperti yang dilakukan oleh Bang Sylvester Matutina tadi. Kalau menurut saya secara pribadi, semestinya di saat debat yang ditonjolkan itu adalah kemampuan untuk berargumentasi, bukan soal ototnya, tetapi otaknya yang harus dipakai. Sehingga bagi saya secara pribadi, tampaknya Bung Sylvester Matutina ini beliau belum dewasa untuk mengelola kecerdasan emosional yang ada di dalam dirinya, sehingga seringkali memang kita menemukan hal-hal yang tak terduga yang tiba-tiba meluap dari seorang Sylvester Matutina, yakni kurang kontrolnya dia dalam mengelola emosinya. Ketika ada sindiran-sindiran pedas yang ditujukan kepada dirinya maupun kepada Presiden Joko Widodo, dan sudah sering kali kita temukan bahwa dalam berbagai momen perdebatan,
Bung Sylvester Matutina ini memang selalu marah-marah. Entah kenapa, apakah ini menjadi karakter dasar yang dimiliki oleh seorang Sylvester Matutina, ataukah ini mau menutupi tentang kemampuan dirinya yang tidak mampu untuk berargumentasi dengan orang lain saat berdebat. Dan ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, bahwa kalau kita mau berdebat dengan orang lain, yang paling pertama minimal kita harus punya banyak narasi. Lalu yang kedua, minimal isi otak ini harus dipenuhi. Jangan datang dengan otak kosong yang pada akhirnya kita akan menunjukkan karakter-karakter kebodohan kita, yang pada akhirnya orang akan mengatakan kepada kita bahwa kamu adalah pribadi yang tong kosong, nyaring bunyinya. Mari, masih ada satu season terakhir terkait dengan komentar dari netizen yang memberikan tanggapan kepada Bung Rocky Gerung dan juga Sylvester Matutina. Mari kita simak bersama-sama. Kekuatan netizen akhirnya beraksi, ya. Akhirnya mengulik-ngulik tentang aibnya. Ya, saya kira itu karakter dari kekuatan netizen kita. Ada yang macam-macam, ya diuliklah rekam jejaknya. Dan orang ini, si Sylvester ini, yang selalu bilang saya orang hukum, saya orang hukum, saya orang hukum, ternyata diajak debat tentang hukum, nggak bisa dia. Nggak bisa dia nimpalin Rocky Gerung. Yang bisanya hanya marah. Dan rupanya kepintaran netizen ini, ya, ternyata dicari tahulah dia lulusan universitas mana. Universitas Wira Swasta Indonesia. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Saya sih baru dengar. Dan ternyata di tahun 2023 itu ditutup kampus itu karena melakukan pelanggaran berat. Nah, ini nanti kita cari tahu, ya, gimana kok bisa kayak begitu. Aduh. Dan dia baru lulus tahun 2020, baru 4 tahun jadi sarjana hukum. Gayanya udah selangit itu, ya, ketua relawan Solidaritas Merah Putih, disingkat Solmed. Oh, ngikutin Ustadz Solmed itu. Nah, ternyata baru lulus, bro, dari kampus yang sudah tutup pula. Coba kita cek. Oh, ini Sylvester Matutina, laki-laki, Universitas Wira Swasta Indonesia, lulus tahun 2020. Nah, jadi baru 4 tahun yang lalu, sarjana ilmu hukum. Dan Universitas Wira Swasta Indonesia mendapatkan sanksi administrasi berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi universitas. Nah, sanksi administrasi berupa penghentian pembinaan. Ini cuplikan aja, ya. Kita cek, ya. Oke. Dari 52 perguruan tinggi swasta bermasalah, 7 di antaranya ada di Jakarta. Ini daftarnya. Salah satunya adalah Universitas Wira Swasta Indonesia. Dari jawapos.com nih. Sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi. Universitas Jakarta Kota, sanksi administrasi berat berupa penghentian pembinaan. Jadi udah ditutup ini. Allahu Akbar. Kampus-kampus nakal. Allah. Diketahui dari laporan masyarakat. Apa nggak malu tuh? Dia kayaknya lagi ngapain sekarang? Sylvester sedang begini. Ya, blunder saya marah melawan Rocky Gerung. Jadinya begini nih. Banyak juga yang menilai itu, ya, kemarin itu bukan panggung perdebatan Bung Rocky, tapi itu malah mirip ajang tarung bebas seperti UFC gitu. Ya kalau kita udah terlibat dalam debat, tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu.
Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Jadi kelihatannya kita mesti belajar. Ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu. Tapi udah peristiwa itu udah berlangsung, ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres, tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik. Itu dasarnya tuh. Nah, semarah-marahnya tetap tidak boleh ada kekerasan tuh, dan itu sebetulnya tanda dari peradaban kan. Nah, kalau akhirnya diselesaikan dengan bertinju atau gontok-gontokan, itu artinya orang takut juga akhirnya naik panggung kan. Oh, takut gue kenapa? Karena badannya lebih gede, bukan karena otaknya lebih besar kan, itu akhirnya begitu. Jadi saya ingin supaya publik juga belajar bahwa kesepakatan kita di dalam berdemokrasi adalah pakai argumen, force of the better argument, bukan force of the better fees, tinju itu, bukan itu yang kita maksud tuh. Jadi apapun sepanas-panasnya perdebatan itu hanya boleh pakai kalimat, nggak boleh pakai alat-alat fisik, karena itu akan memancing juga potensi lingkungan itu akan saling manas-manasin tuh. Sama seperti lingkungan saya, kenapa nggak digituin Rock, kenapa, bukan itu maksudnya. Tetap kita mendewasaikan diri di dalam kemampuan atau dengan kemampuan berargumentasi. Politik adalah kemampuan berargumentasi itu. Silat lidah oke, mau nipu di dalam atas panggung oke, mau berbohong oke. Tetapi semua hal yang kita ucapkan secara naratif itu yang menunjukkan bahwa kita matang di dalam politik panggung tuh. Kalau di dalam politik kampus ya tentu orang yang betul-betul nggak bisa berargumentasi nggak boleh lulus kan. Tetapi ini panggung politik kadang-kala mesti dibawa dengan retorika. Bahasa tubuh itu penting tuh. Tapi bahasa tubuh artinya pikiran kita bahasakan melalui gerak tubuh. Bukan kemarahan kita yang kita eksploitasi lalu kita fasilitasi melalui kekekaran tubuh atau kekuatan otot. Itu nggak boleh itu adalah subhuman. Oke guys, itu adalah komentar dari Rocky Gerung bahwa dalam berdebat itu yang dipakai adalah kemampuan untuk berargumentasi, kemampuan untuk mengasah otak kita, bukan otot kita, bukan marah-marah. Marah-marah itu dibuktikan dengan berargumentasi, dengan berpendapat, dengan menyampaikan opini-opini kita. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, bisa mendewasakan diri kita bahwa kalau mau berdebat, kalau mau naik ke atas panggung, kalau mau berdiri di depan orang banyak untuk berargumentasi, yang digunakan adalah kecerdasan otak kita, jangan kecerdasan otot kita. Jangan karena dengan kebodohan kita lalu pada akhirnya kita menutupi kebodohan itu dengan marah-marah. Pasti lawan bicara yang sedang berhadapan dengan kita, dia akan tertawa. Contohnya seperti cuplikan video antara Rocky Gerung dan Sylvester Matutina ini. Akhirnya di mata masyarakat Indonesia, orang-orang akan menilai bahwa Rocky Gerung itu adalah pribadi yang cerdas. Dia bukan hanya cerdas otaknya saja, tetapi kecerdasan emosionalnya juga itu dipakai oleh Rocky Gerung. Dan apa yang dilakukan oleh Bung Sylvester Matutina ini pada akhirnya dinilai oleh masyarakat Indonesia bahwa Bung Sylvester ini sedang menunjukkan kebodohannya. Udah bodoh, ngeyel, pada akhirnya mau main fisik dan lain sebagainya. Dan tidak heran bila pada akhirnya kita menemukan komentar-komentar dari netizen terhadap Bung Sylvester Matutina, di mana ada penilaian bahwa Bung Sylvester Matutina ini adalah pribadi yang tidak matang dalam berargumentasi, yang tidak matang untuk menunjukkan kemampuannya secara intelektual. Mungkin hal penting dari cuplikan-cuplikan video yang sudah saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian adalah kecerdasan hati kita untuk mengelola emosi kita dimanapun kita berada. Dan biasanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dewasa untuk mengelola emosinya, dia biasanya lebih tenang, lebih kalem bila dibandingkan dengan orang-orang yang otaknya kosong.
Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.